Orang-orang Papua berbangga, Pige pun bungkam, tapi melihat betapa Joko Widodo dikasihi, dicintai dan mengasihi juga, mencintai masyarakat Papua, tentu ini menjahit bibir para provokator yang mengatakan bahwa Jokowi ini lemah. Joko Widodo ini memang luar biasa. Dia ini membeli noken yang dijual oleh mama-mama di Papua. Dia ini membangun bangsa ini lewat membangun peradaban. Infrastruktur yang dibangun Joko Widodo di Papua benar-benar bermanfaat untuk warga Papua. Selama kunjungannya di Papua, Jokowi mantap. Dia mencuri perhatian dengan cara meresmikan 7 arena PON di Papua. Dia ini presidennya Papua. Tentunya dengan melihat ini, Veronica Koman, Benny Wenda, dan KKB alias kadrun-kadrun busuk mulai kejang-kejang. Mereka menjerit-jerit tak karuan di luar Indonesia. Melihat bagaimana Joko Widodo dan rakyat Papua saling mencintai satu sama lain. Sedangkan Veronica Koman, Benny Wenda, KKB, Sami Mawon, kecintaan Joko Widodo kepada rakyat Indonesia, khususnya di Papua ini, membuat para separatis dan kelompok teroris kejang-kejang. Joko Widodo membangun peradaban Papua. Apa yang dibangun adalah infrastruktur. Infrastruktur yang merupakan permulaan dari pembangunan peradaban. Pembangunan peradaban di Papua bisa dikatakan sangat lancar. Terlepas dari adanya teman baik dan saudara kembar Veronica Koman, para KKB yang didukung persenjataan dari asing, dan juga dari para pembelot. Papua ini adalah surganya Australia. Orang-orang Australia ini sering bikin provokasi lewat negara bonekanya yaitu Vanuatu dalam mendiskreditkan bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa Indonesia ini adalah negara di mana Papua masuk ke dalamnya. Padahal kita tahu negara Indonesia ini ada kedaulatannya sendiri. Jangan ganggu bangsa Indonesia. Tapi mereka terus menggunakan organisasi boneka untuk membangun narasi bahwa Papua dijajah Indonesia. Sebenarnya tidak. Papua ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia melepaskan Papua justru dari penjajahan asing. Dengan sejarahnya yang begitu baik, Papua ini ada di tangan Indonesia, bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah agar Papua bisa maju. Apalagi di era Joko Widodo, isu separatisme ini kuat sekali. Kenapa? Karena asing sudah tidak ada bagian lagi di Freeport. Freeport dikuasai mayoritas oleh pemerintah Indonesia. Rakyat Papua diselamatkan dari penjajahan ideologi yang sampai saat ini dilakukan oleh Veronica Koman yang adalah penerima beasiswa LPDP dari negara Indonesia, tapi memilih untuk jadi pembelot. Tapi melihat betapa Joko Widodo dikasihi, dicintai dan mengasihi juga, mencintai masyarakat Papua, tentu ini menjahit bibir para provokator yang mengatakan bahwa Jokowi ini lemah. Apalagi melihat bagaimana Veronica Koman pernah jadi pembicara pembela Ahok. Orang ini cari kesempatan. Dia ini bukan membela Ahok, tapi dia ini hanya ingin memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya kepada Jokowi. Dan kemudian agenda Australianya bisa dilakukan. Saya melihat bagaimana kurang ajarnya Veronica Koman, Benny Wenda dalam memanfaatkan rakyat Papua. Alih-alih membela rakyat Papua, Veronica Koman justru mengkhianati Papua. Dia ini kurang ajar, tidak sopan dan tidak tahu malu. Provokasi terus-menerus soal kerusuhan asrama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan merembet ke Papua itu sendiri. Provokasi dan gembira. Dia gembira melihat kematian dan kesengsaraan.
darah yang ditumpahkan oleh saudara-saudara di Papua karena terhasut. Dia terus-menerus cari panggung di Australia, membakar dan menyulut api kemarahan orang-orang Indonesia. Akhirnya melihat Jokowi begitu dikasihi, dielu-elukan, dan juga mencintai rakyat Papua, membuat Veronica Koman bungkam. Dia sedang menyusun narasi lain. Mirip sekali saya melihat, sama seperti novel Baswedan. Caranya membangun narasi yang tidak jelas soal Joko Widodo. Joko Widodo dibenci oleh provokator, koruptor, dan radikalis. Terlihat sekali bagaimana Joko Widodo begitu banyak yang tidak suka. Bahkan di dalam kesuksesan PON, ada saja kader-kader Demokrat yang merasa diri karena bisa bangun stadion gegara gubernurnya dari Demokrat. Sungguh bikin malu. Yang bangun stadion di Papua itu Jokowi dan menteri. Mereka bukan orang yang sembarangan, dan mereka tidak main-main. Apalagi kabur ke Papua Nugini lewat jalan tikus. Kader Demokrat macam apa itu? Orang-orang Papua berbangga. Pige pun bungkam. Begitulah bungkam-bungkaman.